Kenyataannya banyak orang yang sudah rajin berzikir, tapi hatinya tetap tidak tenang, tetap galau, tetap susah, gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub. Haitsu qala 'azza min qailin subhanah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamiz zakirin qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bulan mulia Ramadan, nikmat kesehatan, kesempatan, keamanan. Kita dapat berjumpa kembali dengan channel dakwah PKM TV untuk berbagi ilmu, berbagi nasihat tentang amal hati. Nasihat dan renungan tentang amal hati pada kesempatan ini ialah amal hati bersama zikir. Pemirsa yang budiman, kita semua insya Allah sudah biasa berzikir kepada Allah. Sudah biasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Akan tetapi ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, bahwa apakah zikir kita itu disertai dengan amal hati? Oleh karena zikir yang efektif yang diucapkan oleh lisan hanyalah zikir yang disertai dengan amal hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman tenang tentram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah tentramlah hati-hati manusia. Janji Allah ini janji pasti. Karena Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi kenyataannya banyak orang yang sudah rajin berzikir, tapi hatinya tetap tidak tenang. Tetap galau, tetap susah, gelisah. Yakin bukan janji Allah yang diingkari oleh Allah.
Tapi cara kita berzikir yang belum efektif. Cara kita berzikir yang belum tepat guna. Sehingga tidak menghasilkan ketenangan. Salah satu ukuran zikir yang efektif adalah zikir yang disertai amal hati. Inilah yang kita akan pahami dan kita renungkan secara singkat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, pagi dan petang. Ayat mulia ini mendidik kita untuk senantiasa memuliakan zikir, amal hati, memuliakan zikir di dalam hati, mencintai zikir, menggelorakan rasa cinta di hati pada zikir kepada Allah, amal hati. Rajin memperbanyak zikir dengan lisan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kemudian pada ayat 42 surah Al-Ahzab ini Allah memerintahkan khusus orang beriman untuk berzikir pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini memberikan pendidikan kepada kita untuk mempelajari zikir-zikir yang sahih. Zikir itu ibadah khusus. Tidak boleh dikarang-karang. Tidak boleh diucapkan begitu saja tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi kita mesti belajar zikir yang sahih, lalu kita mengamalkannya disertai penghayatan cinta dan pemuliaan terhadap zikir di dalam hati. Pemirsa yang budiman, a'azzakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kamu aku beritahukan kepadamu amal yang paling baik, amal yang paling baik. Wa azka inda malikikum. Amal yang paling suci di sisi pemilikmu, di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling mengangkat derajatmu, kemuliaanmu di sisi Allah. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal warik, dan amal yang lebih baik dari kamu berinfak dengan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum, amal yang paling baik bagi kamu dari melebihi kamu bertemu musuh, kamu berperang di jalan Allah melawan musuh. Fatadribu a'naqahum, lalu kamu memenggal tengkuk musuhmu. Wa yadribu a'naqakum, atau musuhmu yang memenggal tengkukmu. Maksudnya lebih baik dari mati syahid atau membunuh musuh di medan perang. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Amal apa itu? Maka Nabi SAW bersabda, zikrullah. Zikir kepada Allah.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, hadis mulia ini menjelaskan jaminan yang luar biasa terhadap zikir. Kalau kita berzikir kepada Allah, amal yang paling baik, amal yang paling suci di sisi Allah, paling mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah, lebih besar pahalanya dari berinfak dengan emas dan perak yang banyak, bahkan lebih besar pahalanya dari berperang di jalan Allah. Subhanallah. Hadis mulia ini mendidik kita untuk memperbanyak zikir sambil melakukan amal hati dengan menghayati, dengan mencintai dan memuliakan zikir, dengan menghayati balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara melakukan amal-amal hati? Sebagai bentuk cinta dan pemuliaan zikir, agar zikir kita efektif, maka kita ulang-ulangi di dalam hati bahwa saya memperbanyak zikir kepada Allah dengan harapan semoga Allah memberiku balasan yang lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak yang banyak. Semoga Allah memberiku balasan yang lebih baik dari berperang di jalan Allah. Kita ungkapkan dalam hati. Kita ungkapkan dalam hati bahwa saya mencintai zikirku ini. Saya memuliakan zikirku ini. Semoga Allah mencintaiku, membantuku. Kita ucapkan dalam hati seperti itu, menyertai zikir-zikir kita. Saya berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar mensucikan hatiku, agar menguatkan imanku kepada Allah. Saya berzikir kepada Allah agar Allah memberkahi rezekiku. Zikir kepada Allah menyebabkan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Karena Allah senang kalau kita berzikir kepadanya. Kita ucapkan dalam hati, saya berzikir kepada Allah agar Allah memberkahi rezekiku, agar Allah memudahkan semua urusanku, agar Allah menolak, menghindarkan saya dari bala, dari bahaya yang bakal menimpaku. Itu bentuk-bentuk amal hati yang semestinya menyertai setiap zikir kita kepada Allah siang dan malam. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepadanya, disertai amal-amal hati seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga khasiat zikir, efektivitas zikir benar-benar kita rasakan di dunia sebelum syurga di hari akhirat nanti dengan kasih sayang Allah semata. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.